Mengusahakan selalu sholat 5 waktu ya? Iya, saya selalu sholat 5 waktu. Sendiri. Tapi kadang kalau sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sahabat kembali dengan saya Zaki Dosan Muhammad pada proyek Tanya Ustadz. Kali ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa sih hukumnya, bahkan apa sih ganjarannya atau pahalanya bagi orang yang sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Mari kita simak. Mengusahakan selalu sholat 5 waktu ya? Alhamdulillah. Ya. Iya, saya selalu sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah diusahakan untuk selalu 5 waktu. Alhamdulillah. Iya. Iya. Biasanya sholat di musola, kalau di kampus dan di rumah mungkin ya di kamar sendiri sih. Kalau sholat, sebenarnya sih kalau sholatnya misalkan isya gitu di rumah. Tapi kalau kayak maghrib itu biasanya jamaah sih di masjid. Amin. Biasanya kalau sedang berhalangan, maksudnya sedang di luar, saya sholat di masjid terdekat. Atau kalau saya lagi di kos, ya saya di kos sholatnya. Di rumah, di kos, atau kalau pergi ya di masjid terdekat. Di rumah kebanyakan. Seringnya sendiri sih, kadang juga di masjid. Kalau biasanya dari subuh sampai asar itu sendiri. Maghrib sama isanya ke masjid. Kalau di musola kampus ya berjamaah, cuma kalau di rumah kayaknya lebih sering sendiri. Enak jamaah kalau sholatnya. Karena kan kalau sholat jamaah tuh kayak lebih enteng aja, lebih ringan, kayak semuanya ibadah bareng gitu kan. Kalau apabila ada teman saya yang berbarengan untuk sholat, maka saya sholat jamaah dengan teman saya. Apabila tidak ada orang lagi, maka saya sholat sendirian. Seringnya sendiri, tapi kalau dulu pas di pesantren ya jamaah. Kalau lagi nggak males, jamaah. Kalau lagi males, Sendiri. Kalau aku seringan sholat sendiri sih mas. Yang pasti maghrib mas. Wes itu diusahakan untuk selalu di masjid. Ya. Tapi saya usahain buat jamaah mas. Oke. Siap. Sendirian, soalnya kan di kos sendiri, jadi jarang ada orang keluar untuk bertemu, berinteraksi, jamaah. Kalau sekarang lebih sering sholat sendiri, soalnya kan ngekos, jadi sholatnya sendirian. kalau sholat kan 5 waktu ya. Satu itu pasti ada jamaah. Sering itu, kalau dibanding sama sholat berjamaah, lebih sering sholat sendiri sih. Ya lebih seringan 5 waktu sendiri. Aku ngerasa kalau ikut jamaah itu kayak kurang cepet aja gitu. Jadi aku memutuskan untuk sholat sendiri biar cepet selesai. Biar ekspres ya. Siap. Kan kalau kerja kan nggak mungkin mas jamaah. Tapi kalau maghrib kan udah di rumah. Kalau udah maghrib kan udah di rumah. Jadi kita masih sempat tuh buat jamaah ke masjid. Terus kalau kenapanya itu pahalanya itu lebih besar jamaah. Katanya begitu. Terkadang kalau saya cepat-cepat ada suatu, maksudnya ada acara, saya lebih memilih sholat sendiri karena sholat sendiri bisa lebih cepat. Mungkin biar cepet Efisiensi aja kan, waktu kalau berjamaah kan nunggu orang dulu. Kalau sendiri kan bisa langsung sat-set ya. Waktu nih mas. Soalnya kan sholat itu perlu niat ya. Kebanyakan itu males, jadinya lebih ke
waktunya singkat. Kadang ya itu kan, kadang sholat berjamaah itu kan banyak kayak habis sholat masih dikir atau apa gitu. Jadi mungkin kalau keburu atau terikat waktu biasanya lebih milih buat sholat sendiri. Soalnya biasanya kalau sholat kan di kampus sama di rumah. Nah kalau di kampus itu ya menanginnya sendiri, maksudnya waktunya agak telat, nggak tepat waktu. Di rumah juga gitu. Mengenai tentang sholat berjamaah ataupun sholat solo atau sendiri, itu ada banyak pendapat terkait hal itu. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu fardu, ada yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah, bahkan ada yang mengatakan sholat sendiri itu pun juga afdol. Nah, ada banyak ayat bahkan hadis yang mengatakan terkait hal itu tadi. Tapi sekarang tentang sholat jamaah, kenapa sih kok bisa fardu? Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatam minhum ma'ak. Itu kan kata faltakum itu yang kemudian menjadi sebuah landasan bahwasannya kenapa sih sholat jamaah itu bisa fardu kifayah bahkan bisa fardu ain. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwasannya sholat berjamaah itu afdol. Karena kenapa? 27 derajat lebih baik daripada sholat solo ataupun sendiri. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat sendiri itu juga baik. Kenapa baik? Wa idza shalla munfaridan afdolu min sholatil jamaah fal infiradu afdol. Apabila sholat sendiri itu lebih khusyuk, memberikan kekhusyuan daripada sholat berjamaah, maka sholat sendiri itu lebih baik. Nah, ini tergantung pada kita, bagaimana kita bisa merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Contoh, ada teman-teman yang di tempat kerja, ada musola, terus ada jamaahnya. Mari kita menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Tapi apabila tidak ada, ya tidak apa-apa sholat sendiri. Karena keduanya kilahuma sahih, keduanya dibenarkan dan keduanya itu sama-sama baik. Terlepas dari itu semuanya, dari sholat berjamaah ataupun sholat sendiri atau solo, yang terpenting adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Karena yang jelas bahwasanya sholat adalah tiang agama. Ada juga mengatakan as-sholatu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sejatinya manusia itu tergantung pada sholatnya. Nah ini, karena sholat itu yang bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka pada intinya adalah yang terpenting yaitu sholat, sholat, dan sholat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.